Bagaimana cara bikin sebuah produk yang produknya tersebut nanti bisa dijualin oleh orang lain nyampe di angka ribuan orang? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Bayangin kalian punya produk di mana produk tersebut bisa dijualin sama orang-orang di sekitar Anda, bahkan sama orang yang nggak Anda kenal, dan penjualannya tembus di angka miliaran rupiah. Apa perasaan Anda? Tentu pastinya Anda akan senang, Anda akan bahagia, sumringah gitu ya. Kenapa? Karena laris manis Tanjung Kimpul gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita ini harus bikin produk yang bisa dijualin oleh banyak orang? Ada sebuah data, 80% brand di Amerika Serikat menggunakan affiliate untuk distribusi produk mereka. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia modal reseller ataupun reseller dan affiliate ini sedang lagi booming. Terbukti banyak afiliator yang sekarang mulai terjun masuk di dalamnya. Luar biasa buat Anda yang brand owner. Silahkan Anda buka peluang buat mereka ya untuk menjadi seorang affiliate, untuk menjadi seorang reseller. Memang ini dua hal yang berbeda. Reseller itu adalah mereka beli produknya dulu, baru menjualkan. Secara akad berbeda. Kalau affiliate itu adalah wakalah, maklar gitu, yang menjualkan produk tanpa harus dia memiliki terlebih dahulu. Apa enaknya jualan pakai sistem marketer ataupun kayak sistem reseller dan juga affiliate ini? Tentu iklan tidak gede gitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan hasil closingan. Kalau iklan kita dilakukan di Meta, maka kita keluar budget iklan, belum tentu ada closingannya. Sementara kalau kita pakai pasukan, mereka bisa dibayar hanya ketika closing. Algoritma sosmed sekarang makin kesini makin susah ditebak. Maka kalau kita punya pasukan yang loyal, militan gitu kan, bergerak secara masif, itu luar biasa keren. Saya pribadi punya produk digital yang dilakukan di Skill Up, dipromosikan sama berbagai macam affiliate, kurang lebih dari 300 affiliate, gerak barengan, rot gitu kan. Itu exposure-nya luar biasa besar. Termasuk kalau kita jualan produk skincare herbal, punya reseller banyak, gerak barengan, itu juga exposure-nya luar biasa. Nah, itu artinya sangat-sangat worth it banget. Di era sekarang konsumen makin percaya sama testimoni yang orangnya tuh berasal dari orang biasa, bukan influencer. Bahasa lainnya itu adalah key opinion customer. Ya, yang mereka tuh ngomong dari berdasarkan customer ataupun konsumen, bukan leader, bukan influencer. Nah, ini adalah alasan kenapa produk kita ini kudu dipromosikan sama mereka-mereka. Ya, entah itu affiliate, entah itu marketer, entah itu maklar, entah itu reseller. Nah, pertanyaan adalah, apa syarat produk ini bisa mau dijualin sama orang-orang? Kenapa kok mereka mau-maunya mempromosikan produk kita? Apa kira-kira? Kalau saya menganalisa setidaknya ada 5 alasan. Pertama, marginnya menggoda. Margin di sini bisa berupa komisi, bisa berupa diskon. Kalau itu berbasis affiliate marketer ataupun katakanlah maklar, artinya commission based. Kalau itu diskon berarti adalah reseller, ya reseller berarti diskon gitu kan. Komisinya minimal di angka 30-50% kalau produk digital. Kalau produk fisik bisa nyampe di angka 20-30%. Tergantung ya jenis kategorinya ya. Misalkan produk saya di affiliate di Skill Up, komisinya ada 30%. Artinya kalau produk saya 100.000, maka cuanannya berapa? Betul, 30.000. Kalau misalkan produk yang saya jual, promosikan di SR12, saya menjadi distributor di dalamnya gitu ya, saya diskon 50%. Kalau Anda pengen jadi agen juga, diskon Anda 40%. Ngeri gak tuh ya? Jangan sampai ngasih margin yang tipis, orang nggak gerak. Bahkan saya beberapa kali di bagian platform affiliate saya di Skill Up itu memberikan diskon 30% dan komisi juga lumayan besar. Misalkan pada saat saya di closing tiap hari, di ebook closing saya tiap hari itu, saya dapat cuan lumayan banyak tuh. Karena dipromosikan sama mereka, dan merekanya pun dapat cuan 30%. Worth it lah buat kita ya. Ngebagi 30% tuh dapetin lebih besar lagi. Nih, contohnya adalah screenshotan saya dapetin banyak cuan dari closing tiap hari gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, produknya kudu solutif, harus menyelesaikan masalah nyata buat konsumen ataupun para customernya. Artinya kalau ada produk fisik, misalkan jualan produk, misalkan susu kambing gitu ya, Gomilku misalkan DSR ya, itu untuk menyelesaikan penyakit apa? Salimah Slim gitu ya, untuk produk saya yang saya jual di SR12 juga, ya tadi untuk ya ngikat fat supaya turun berat badan gitu ya, supaya lemaknya nggak bergelambir gitu ya. Atau tadi minyak bulus gitu ya, untuk kulit yang bermasalah gitu ya, gitu-gitulah. Itu kudu clear. Kalau produknya fisik, pun juga dengan produk digital. Produk digital saya ada orang yang bikin ebook tapi ebooknya nggak laris ya, saya bikinlah ebook, cari bikin ebook yang laris. Pada saat orang mau jualan, closingnya nggak tiap hari, bikinlah ebook closing tiap hari. Pada saat ada orang yang memang dia tuh gak kebayang gimana cara bikin copywriting, bisa bikin ebook contekan copywriting, semuanya clear, solutif. Nomor 3 adalah ada tools promosi siap pakai. Maka jangan heran ketika Anda sekarang join di dalam program reseller di SR12 Laku Keras yang saya bina gitu ya, saya akan sampaikan ini loh marketing kitnya, posting aja gitu ya. Kalau misalkan Anda joinnya, Kang, saya nggak suka produk fisik, saya juga produk skincare punya, saya mau produk digital aja. Nih, di Skill Up juga sama. Saya siapin tuh marketing kitnya. Bahkan ada yang copy paste doang, komisinya nyampe di angka 5 juta, kawan-kawan.
luar biasa. Anda sebagai seorang pemilik produk harus siapkan marketing tools-nya, promotion tools-nya berupa marketing kit berupa gambar, video, dan juga teks-teks copywriting. Keempat adalah pastikan Anda punya CS yang siap 24 jam. Walaupun katakanlah itu manusia, Anda sekarang bisa dipakai AI untuk membalaskan. Kalaupun nggak 24 jam, gimana Kang? Ya minimal pada satu waktu aktifnya itu pas respon. Jadi si reseller itu cuma fokus jualan, after sales-nya dibantu sama CS. Atau kalau berbasis affiliate, sistemnya memang user friendly. Paham ya? Jadi pastikan secara sistem benar-benar bisa diakses dengan mudah. Kalau bermanusia berarti CS, kalau sistem ya platform. Nomor 5 yang terakhir adalah terbukti laris. Masalahnya kan belum terbukti laris, gimana dong? Nah, masalahnya kalau memang demikian, pastikan Anda punya sampel yang Anda bagikan secara cuma-cuma les gratisan agar orang lain dapat testimoninya. Ya, Anda bisa ngomong ke kita dan kita capture testimoni dan kita pakai untuk jualan. Tampilkan testimoni, jumlah yang dibeli, jenis reviewnya seperti apa sehingga bisa orang lain itu mau promosinya dengan mudah juga. Itu adalah syarat-syarat supaya produk kita mau dipromosikan sama orang lain, gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana cara membangun sistem distribusi produk ini, kawan-kawan. Nah, pertama adalah bangun sistem program reseller ataupun affiliate. Dengan cara apa? Anda bangun kolam, buat dashboard, tracking, komporin, dan segala macam. Tentu ini tergantung ya, baik lagi kalau Anda produknya fisik bisa jadi produknya reseller, sistem distribusinya ya, reseller, subagen, agen, distributor misalkan. Kalau affiliate ya affiliate. Kumpulkan dalam kolam di WA group, Telegram group, bikin dashboard, kalau di platformnya, sistemnya, edukasi. Yang kedua adalah siapin materi promosinya. Di-posting di platformnya tinggal download gitu ya, atau di channel Telegram yang memang di-download harian, di copy paste harian. Atau berupa video-video pendek begini, di-share gitu ya, nanti di-share, tapi video untuk promosi ya. Produknya misalkan atau cara promosi dan segala macam. Yang ketiga adalah Anda harus punya reward. Ya, sistem reward ini gak bisa dipungkiri sangat menggerakkan orang untuk promosi ya. Mungkin misalkan ketika dia promosi ini dapat poin sekian, ditukar dengan laptop, ditukar dengan handphone, dapat umroh dan jenisnya. Syukur-syukur komisinya bertingkat ya, yang memang posisinya lebih kepada tadi misalkan ketika dia dapat ini maka apa. Tentu ini bukan MLM ya. Walaupun Anda bisa gunakan sistem MLM, tapi saya pribadi saya tidak menjalankan sistem MLM. Anda misalkan ya kalau di SR12 itu ketika distributor dia menciptakan distributor, yang awalnya kan harusnya saingan. Tapi karena dia sudah dibina, dibimbing, dimentoring, dan akhirnya sejajar sama dia akan mendapatkan profit sharing di angka 6%-nya. Hadiah dari pusat gitu. Ini menariknya. Jadi ini membuat akhirnya orang jadi tertarik. Menarik, wah ini menarik juga ya. Saya nggak kehilangan pasar, saya nggak jadi kompetitor buat si atasan satu sebaliknya gitu. Tantangan dan solusinya adalah teman-teman semua pada saat membuat sebuah sistem ini adalah banyak di antara mereka, kita mungkin terutama juga ya, takut reseller itu rebutan pasar, takut kualitas branding itu rusak. Takut sistemnya bocor. Nah makanya Anda kudu bikin sistem sedemikian rupa. Bikin tiring per wilayah. Kalaupun nggak mengikat daerah, minimal sistemnya membuat itu nyaman buat mereka gunakan. Dengan sistem tadi ada aturan-aturan, ada mahkamahnya, gitu ya. Ada kayak semacam aturan dan kode etiknya. Maka Anda buat pemilik produk, Anda harus punya rules. Anda harus punya kode etik, do and done, punya reward and punishment-nya, ya, dan punya marketing tools-nya, dan macam-macamnya. Itu tugas Anda sebagai seorang pemilik produk. Anda pun harus bisa mengantisipasi ketika orang jual di bawah harga. Bagaimana punishment-nya? Nge-track-nya seperti apa? Mungkin produknya ada QR code-nya bisa dideteksi gitu. Dan segala macamnya. Kang, ternyata bingung juga ya jadi brand owner. Bingung juga ya punya produk sendiri. Nah, makanya kalau bingung, nggak usah jadi brand owner. Nggak usah maksain lah intinya. Anda bisa jadi mitranya aja. Kang, bisa nggak sih mulainya tengah jalan? Bisa. Pakai akuisisi bisnis. Kayak saya yang lakukan di Lokasaji. Saya invest kan. Akuisisinya dapat, sahamnya yaudah. Masalahnya nggak ada duit kan, saya miliaran boro-boro, miliaran 100 juta kagak ada, yaudah jadi mitra aja. Mitra penjualan. Nah kalau Anda mau dibimbing sama saya langsung, dibidang sama saya langsung, joinnya di Mitra SR12 Laku Keras bareng saya. Nanti dengan modal belanja pertama 400.000 jadi reseller, Anda bisa masuk grup WA, Telegram, dan juga Zoom tiap bulannya bareng saya. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau Anda mau bikin produk sendiri, dipromosikan sama banyak orang, ada effort memang. Ya, kalau Anda bisa, go, lakukan. Kalau Anda nggak bisa, join mitra orang lain aja. Ya, sesimpel itu ya. Semoga ini memberikan manfaat dan juga gambaran buat kalian semua agar bisa jualannya nanti bisa laris manis lagi dengan cara apapun, tentunya dengan cara yang halal pastinya ya. Kalau Anda ada yang tanyakan silahkan komen. Kalau ada request khusus juga boleh komen. Dan jangan lupa subscribe, bunyi loncengnya, dan like. Jangan pelit. Sampai jumpa di video berikutnya.